Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengungkapkan pernah dipanggil dan diminta Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, IKTP, yang menjerat Setia Novanto atau Setnov. Setnov kala itu menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, partai politik yang pada 2016 bergabung jadi koalisi pendukung Jokowi. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2017. Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno Menteri Sekretariat Negara. Jadi, saya heran, biasanya manggil pimpinan KPK berlima ini kok sendirian, dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil. Tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan. Karena begitu saya masuk beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan, sambung Agus. Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik, sudah ditandatangani pimpinan KPK 3 minggu sebelum pertemuan tersebut. Saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu. Di KPK itu enggak ada SP3. Enggak mungkin saya memberhentikan itu, terang Agus. Agus menegaskan hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Ia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK. Saya bersaksi, itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita pada komisioner yang lain tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita, ucap dia. Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK. Dalam revisi Undang-Undang KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. Kemudian karena tugas di KPK seperti itu ya makanya saya jalan terus. Tapi, akhirnya dilakukan revisi undang-undang yang intinya ada SP3. Kemudian dibawa Presiden, mungkin waktu itu Presiden merasa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok enggak mau. Apa mungkin begitu, tutur Agus.